Artopeda di channel Artopeda. Oke teman-teman, jadi kali ini aku ingin membahas tema tentang pendidikan. Nah, kebetulan banget kita udah datang seorang tamu spesial, seorang guru dari MI Ibnu Toha. Inilah dia, Siti Ulfa. Jadi guru baru-baru. Oke, jadi kita ingin berbicara tentang dunia pendidikan. Ya, kita panggil Ibu Ulfa atau Ustazah Ulfa ini? Ya Ustaz. Oh iya, oke, sama Ustazah Ulfa. Ibu Iya. aja ya kok ya, ibu aja. Nah, jadi gini Ustazah Ulfa. Sebenarnya kita pengen tahu dulu definisi dari dunia pendidikan itu sendiri apa sih? Dunia pendidikan. Ini dari sudut pandang saya yang ilmunya masih sangat tipis dan juga sudah lama sebenarnya tidak terjun di dunia pendidikan formal, hanya di dunia pendidikan non formal, yaitu mendidik yang satu ini. Tapi sebenarnya dunia pendidikan ini, mau formal itu formal, pada intinya adalah mendidik. Mendidik itu seperti apa? Yang pasti itu kebanyakan orang yang pertama pasti mereka memberikan teori terlebih dahulu. Seperti halnya ketika kita melihat dari mukjizat Rasulullah, yaitu Al-Quran, itu kan sebuah teori juga gitu, yang kemudian dibaca, ditulis, kemudian dipelajari, dan setelah itu diamalkan. Nah, dunia pendidikan pun sebenarnya harusnya seperti itu. Ini pegang. Jadi dunia pendidikan adalah secara garis besarnya dunia yang diciptakan oleh manusia itu sendiri untuk membentuk karakter yang baik, seperti itu. Oh, jadi dunia pendidikan itu gambarnya adalah membuat karakter seseorang gitu. Iya, enggak membuat sih, tapi lebih ke membentuk, mengarahkan. Iya, Oke. membina gitu. Oke. Nah, tapi kan gini, biasanya dunia pendidikan tersendiri itu kan berpengaruh terhadap lingkungan, juga pendidikan dari orang tuanya sendiri. Otomatis pendidikan yang diterapkan sama orang tua sama pendidikan diterapkan oleh guru itu kan berbeda banget itu. Nah, bagaimana menghadapi situasi anak yang berbeda pendidikan dari latar belakangnya di rumah? Bagaimana menghadapi situasi anak yang berbeda cara mendidik orang tua di rumah terhadap guru yang mendidiknya di sekolah? Jelas, pasti sangat berbeda memang cara mendidik masing-masing orang tua dengan guru. Tapi ketika orang tua sudah memasukkan anaknya ke salah satu lembaga, otomatis secara langsung ataupun tidak langsung harusnya orang tua itu sudah paham tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Tapi saya yakin tidak semua orang tua juga paham tentang karakter guru, atau masing-masing guru, apalagi yang sekolahnya sudah besar, otomatis gurunya banyak, itu banyak sekali karakter guru dengan cara mendidik yang berbeda. Tetapi di luar daripada itu, semua guru tetap terikat dengan aturan yang ada di sekolah. Sebenarnya itu kembali lagi ke diri masing-masing guru. Tetapi setiap guru harus memahami bagaimana peraturan yang ada di sekolah itu secara formalnya, secara intinya, atau di lembaga tersebut yang harus disampaikan kepada murid itu. Kemudian yang kedua, selain daripada penyampaian, seorang guru juga harus memiliki jiwa. Kalau guru itu kan kalau di Sunda istilahnya tuh kepanjangannya tuh diguguk, ditiru gitu. Jadi mau tidak mau sebagai guru itu harus memberikan contoh yang baik. Tapi kita akan dihadapkan lagi dengan masalah tidak semua murid paham akan hal itu. Ada murid yang memang dia gurunya sudah baik, tapi muridnya tidak meniru hal baik tersebut gitu. Ada juga murid yang dia nurut-nurut aja gitu, baik-baik aja. Nah, ini juga sebuah problem. Tapi kita sebagai seorang pendidik, apalagi jika dilihat zaman sekarang yang tantangannya sangat luar biasa, baik itu dari orang tua siswa, baik itu dari siswa, baik itu dari lingkungan sekolah itu sendiri,
Dan juga satu lagi, dari kurikulum yang terus berganti-ganti itu sebenarnya sangat-sangat menjadi tantangan yang sangat besar untuk guru. Untuk zaman sekarang, kalau menurut saya pribadi, dalam menghadapi hal ini, kita sampaikan apa yang harus disampaikan. Kemudian kita berusaha semaksimal mungkin memberikan pengertian ataupun mengingatkan anak ketika dia berbuat salah. Sisanya dari itu kita harus tetap komunikasi dengan orang tua supaya apa? Supaya tidak ada miskomunikasi. Karena sebenarnya masalah timbul antara orang tua dan guru kebanyakan itu dari miskomunikasi itu sendiri, dan harus ada keterbukaan. Itu kalau menurut saya pribadi. Oke. Yang bukan siapa-siapa. Jadi gini Ustazah, itu kan berbicara tentang miskomunikasi antara orang tua dan juga guru. Itu kan banyak sekali terjadi biasanya ya, miskomunikasi. Nah, itu juga biasanya itu sering banget karena adanya karakter yang berbeda. Sekarang kan banyak nih, ada karakter-karakter guru yang humble, ada karakter guru yang tegas, ada yang killer, banyak sekali itu. Nah, Ustazah Ulfa sendiri sekarang termasuk karakter yang di mana? Saya tidak bisa mengungkapkan karakter saya seperti apa karena penilaian itu muncul dari orang lain. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan karakter saya seperti apa karena saya akan memberikan saya akan memberikan sebuah bukan tingkah laku ya. Apa istilahnya? Saya akan berbeda ke setiap orang. Okay. Saya akan berbeda ke setiap orang. Saya juga mungkin akan berbeda ke setiap murid. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan karakter saya sebagai guru itu yang seperti apa. Saya tidak bisa menyimpulkan. Itu tergantung dari penilaian masing-masing anak ataupun penilaian orang tua. Oke. Jadi karakter kita sendiri itu orang lain yang menilai gitu ya? Iya, cuman satu hal, menghindari kekerasan fisik atau kayak sentuhan fisik yang lumayan itu. Kayak kalau zaman dulu, guru-guru zaman dulu yang saya rasakan gitu, kebanyakan ada yang sampai kayak kita tuh ketika melakukan salah tuh diplak gitu kan, pakai penggaris lah, atau pakai rotan, atau pakai segala macam bambu yang kayak gitu, ataupun pakai penghapus dilempar. Guru zaman dulu kan kayak gitu, tapi kita fine aja, orang tua pun fine aja gitu. Untuk saat ini saya lebih menghindari hal seperti itu, bahkan menjewer anak pun sangat saya hindari gitu. Oke. Nah, dari ungkapan dari Ustazah Ulfa ini justru menimbulkan satu pertanyaan. Pertanyaannya itu bagaimana kita menghadapi situasi ketika anak itu usil, termasuk anak yang usil, anak yang nakal, bandel. Kalau misalkan kita tidak menggunakan hukuman secara fisik, hukuman apa yang bisa diterapkan ke anak-anak tersebut? Oke, tentang hukuman. Saya sendiri termasuk orang yang cengeng. Jadi sering kali ketika menghadapi anak yang seperti itu dan saya sudah merasa kewalahan, ujung-ujungnya sebenarnya ini tak boleh juga mungkin ditiru ya, tapi saya tidak bisa menahan akan hal itu. Pasti ujung-ujungnya saya nangis depan anak-anak. Ya, jadi saya marah gitu, saya bilang saya marah gitu, sampai akhirnya saya nangis sampai seguk-segukan tuh depan anak-anak, mengungkapkan semua isi hati saya, kenapa kalian seperti ini gitu. Kalau untuk hukuman sebenarnya tidak ada atau jarang saya memberikan hukuman terhadap anak-anak. Saya pernah melihat sebuah film, tapi saya lupa judulnya. Kemudian kepala sekolah, salah satu gurunya tuh mengadu kepada kepala sekolahnya, katanya tentang ini, tentang menghadapi anak-anak yang sangat sulit sekali untuk diberikan arahan. Kemudian kepala sekolahnya bilang seperti ini, tapi ini film ya, kalau di dunia nyata harusnya bisa, tapi sangat sulit. Kemudian kepala sekolahnya bilang, kamu harus mengajar dengan cinta, katanya gitu. Jadi sebenarnya kita harus tahu dulu kenapa anak itu bisa melakukan hal itu dan kenapa karakter dia sampai seperti itu.
kita harus tahu latar belakang di keluarganya seperti apa, kemudian kita komunikasikan dengan orang tuanya seperti apa, sehingga kita bisa menghadapi anak itu secara tepat gitu. Tapi kalau untuk hukuman, yang terpenting anak itu masih mampu menjalankan, kemudian tidak menimbulkan kekerasan fisik yang ujung-ujungnya kalau zaman sekarang guru yang dilaporkan. Itu. Oke. Nah, tapi ada satu pertanyaan lagi nih Ustaz. Kalau tadi kita menghadapi anak, tadi Ustaz bilang tidak menggunakan hukuman, tapi sebagaimana yang kita ketahui, anak-anak itu ada yang daya tangkapnya cepat, ada juga yang lambat. Nah, untuk mengimbangi antara yang lambat dengan yang cepat itu gimana? Atau ada tips tersendiri agar yang lambat dalam pelajaran bisa cepat? Nah, itu gimana? Nah, dalam hal ini, di salah satu metode pembelajaran Al-Quran yang saya pelajari, guru yang mendirikan metode itu berkata seperti ini: ketika ada 100 orang murid yang kita ajar dan 1 orang murid dia lambat ataupun istilahnya dia tidak bisa, itu bukan muridnya bodoh, tapi gurunya yang tidak bisa mengajar. Nah, itu sangat-sangat memukul sekali. Tapi bukan berarti memukul kita sakit hati. Berarti saking harusnya seorang guru itu apa ya? Ketika dia mengajar tuh berarti harus dengan hati iya, dengan fisiknya iya, dengan seluruh jiwa raga iya, kemudian harus dengan bekal ilmunya iya. Sehingga seberapa banyak pun siswa itu mereka semuanya bisa. Jadi bukan hanya menyampaikan, tapi sampai mereka bisa. Cuman ini tidak mudah. Karena ketika 5 orang anak aja, karena keterbatasan kita sendiri, itu pasti masih ada salah satu yang menurut kita, kok anak ini lambat gitu. Padahal bisa jadi bukan karena anaknya yang lambat, tapi cara mengajar kita yang tidak tepat penyampaiannya kepada anak tersebut. Tipsnya seperti apa? Tetapi di kurikulum Merdeka dikatakan seperti ini. Ketika ada 5 orang siswa, kemudian ini di kurikulum Merdeka dikatakan seperti itu, katanya ya, 3 orang dia mampu, 2 orang tidak mampu, maka kita harus tetap melanjutkan pelajaran. Karena apa? Karena kita kalau terus-terusan di sini dan istilahnya ngagugulung, kalau orang Sunda bilang, yang 2 orang ini, maka yang 3 orang malah terbengkalai, maka tetap lanjutkan. Tetapi kalau sebaliknya, maka kita harus mengulang. Kalau 3 orang tidak bisa, kemudian 2 orang bisa, maka kita harus mengulang pelajaran tersebut. Atau tips lain, bisa juga kita sampaikan kepada kedua orang tuanya. Tapi nanti pasti ada masalah baru. Ada orang tuanya yang bisa menghandle, atau ada orang tuanya yang malah bilang, justru saya sekolahkan tuh karena saya tidak mampu mengajari. Ada kan yang seperti itu. Oke lah, kalau sudah seperti itu, mau tidak mau berarti kita harus memberikan perhatian yang lebih terhadap anak itu. Kemudian kita harus menggali cara dia belajar yang mudah menurut dia tuh seperti apa gitu. Karena ketika kita memberikan satu metode mengajar kepada 100 anak, itu pasti beda-beda kan cara mereka belajar. Ada yang secara lebih suka visual, audio, ataupun yang kadang ada yang istilahnya tahu ya, laduni. Enggak tahu ya. Ada di kami istilah laduni, yang anaknya tuh dia cuman lihat bentar, tapi dia langsung nempel. Ada yang kayak gitu juga. Jadi kalau menurut saya ya seperti itu. Kalau yang bisa dan tidak bisa, lihat dari presentasinya. Kalau lebih banyak yang bisa, lanjutkan. Tapi kalau lebih banyak yang tidak bisa, berarti materi itu harus diulang kembali. Kemudian kita tidak bisa hanya menggunakan satu metode mengajar saja gitu. Oke, pertanyaan terakhir gini, harapan tersendiri ya buat dunia pendidikan itu gimana? Harapan tersendiri untuk dunia pendidikan, saya mohon kepada Menteri Pendidikan untuk sekarang dan selanjutnya,
Tidak usahlah mengganti-ganti terus kurikulum, karena itu hanya akan kurikulum yang sebelumnya saja masih dipelajari, ini sudah ganti lagi, dan itu bukan malah memfokuskan guru untuk mengajar anak, tapi malah memfokuskan guru untuk mempelajari kurikulum tersebut. Jadi kalau bisa untuk saat ini tolonglah kurikulum itu satu aja itu gitu, terus digunakan yang itu supaya apa yang kita pelajari contohnya di perkuliahan itu sama dengan di lapangan. Karena ketika berbeda-beda kurikulum, otomatis buku-bukunya beda, kemudian administrasinya beda, dan itu menambah pikiran guru yang seharusnya dia lebih fokus mengajar, ini lebih fokus ke kurikulum. Iya, mempelajari kurikulum. Lebih parah lagi ketika anak dibiarkan dan gurunya sibuk sendiri juga, anaknya sibuk sendiri juga, seperti itu. Tapi itu menurut pendapat saya yang masih terbatas ya. Mungkin bisa jadi kenapa diganti-ganti kurikulum juga itu sebagai sebuah kemajuan dunia pendidikan. Tapi cobalah tanya masing-masing guru, ribet gak tuh kalau kurikulum tiap ganti menteri ganti lagi. Oke lah teman-teman, jadi ada pelajaran yang bisa kita ambil. Ada pepatah tadi yang mengatakan bahwasanya jika seseorang anak tidak mampu untuk menangkap suatu pelajaran, itu bukan anaknya yang salah, bukan anaknya yang bodoh, tapi bagaimana gurunya tidak menemukan cara yang tepat untuk mengajari anak. Betul sekali. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Mungkin ada pelajaran yang bisa diambil. Semoga podcast ini bermanfaat. See you next time and bye-bye. See ya. Oh, kalau juga. Kamu juga. See ya. Dadah.